Sukacita adalah saat kita terus mau belajar akan kebenaran, sebab kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan. Dan hadir bersama kita hari ini Pak Dr. Bambang Nursena. Selamat ketemu kembali Pak Bambang. Ya, shalom. Ya, saya Pastor Lukas Kusuma. Pak Bambang, ada sebuah tuduhan bahwa Alkitab kita itu sudah dipalsukan, terutama Perjanjian Lama, di mana kemudian dikatakan bahwa itu sudah ada penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, shalom. Pertama-tama, sebetulnya kalau kita bicara tentang tuduhan pemalsuan Alkitab, itu lebih didasarkan karena pandangan teologis suatu agama yang dipaksakan untuk menilai agama lain. Jadi, pertama, bagaimana mengatakan Alkitab itu dipalsukan? Yahudi dan Kristen itu berpisah hampir 2000 tahun, sejak tahun 90 Masehi, di mana orang-orang Yahudi dari kelompok Parisi itu mengeluarkan anatema terhadap kelompok Yahudi yang lain. Misalnya orang Saduki itu dianggap menyimpang, orang Eseni dianggap menyimpang, dan orang Nosrim, yaitu pengikut Yesus dari Nazaret, Kristen, dianggap menyimpang. Tapi teks sucinya masih sama. Jadi misalnya ini, kalau orang Yahudi kan membaca Perjanjian Lama itu dinamakan Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketuvim. Penafsirannya bisa beda, tapi teksnya masih sama. Ini misalnya kalau kita bicara Perjanjian Lama, Tanakh ini salah satu bagiannya adalah kitab Taurat. Torah terdiri dari 5 kitab, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Bereshit, mulai dari kitab Kejadian sampai kemudian Elehadivarim, itu teksnya sama. Ini misalnya ini karya penafsiran Yahudi dari karya Rabi Rashi. Ini hidup di abad pertengahan, tapi teksnya kan sama. Dari misalnya kitab pertama, Bereshit bara Elohim et hasamajim be et sa'aret, misalnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan orang Kristen pun misalnya katakan yang paling populer itu King James Version, New King James Version, ini juga diterjemahkan dari sini. Jadi artinya kalau tuduhan pemalsuan, pertama, mestinya Yahudi kan berbeda dengan Kristen. Tapi teksnya masih sama. Boleh ada perbedaan misalnya dalam konteks Kejadian 1:26. Tuhan berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau menurut Rabi Rashi itu Tuhan sedang berbicara dengan sidang ilahi, yaitu para malaikat. Kata jamak di situ. Kita tapi itu kita dalam tafsiran Kristen, bapak-bapak gereja awal ya, mulai misalnya perdebatan antara Justinus Martir sama seorang Yahudi yang bernama Tripo misalnya, itu dipahami sebagai Holy Trinity, ketritunggalan, dan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ternyata itu bukan sekedar tafsiran bapak gereja. Kalau kita melihat misalnya Targum Yerusalem, atau Targum Neofiti, atau Targum Yonatan, itu dipahami sebagai Tuhan berfirman kepada Memra itu sabdanya. Jadi percakapan antara Allah dengan Sang Sabda. Jadi Sang Sabda itulah yang kemudian dalam Kristen melatar belakangi pada mulanya adalah firman, dan firman itu preeksistensi Yesus. Jadi maknanya bisa tafsirannya berbeda, tapi teksnya masih tetap sama. Saya kira itu. Jadi beda tafsir itu hal yang penafsiran, tapi teksnya itu semua sama. Dan saya juga berpikir kalau seandainya ada pemalsuan, misalnya antara Yahudi terus yang Kristen dipalsukan, pasti yang Yahudi dengan yang Kristen beda kan ya? Beda. Sebaliknya jika ada pemalsuan dari pihak Yahudi, Kristen juga bisa melihat beda, tapi ini sama-sama. Berarti itu membuktikan keautentikan daripada Perjanjian Lama di Alkitab kita. Nah, pertanyaannya, kalau itu secara logika, Pak, tapi secara sejarah apakah ada bukti-bukti peninggalan yang tertua yang menunjukkan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu masih orisinil, Pak? Oh, ya jelas ada. Jadi gini, pertama,
Kalau soal perbedaan ada varian-varian teks itu dalam naskah kuno manapun tentu ada. Betul. Tapi artinya bahwa bukti-bukti arkeologi penemuan naskah-naskah ribuan tahun sampai sekarang ada. Satu contoh misalnya, sebelum ditemukannya naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, itu baru tahun 1948. Ditemukannya. Seluruh naskah Alkitab Perjanjian Lama, baik Yahudi maupun Kristen, itu dasarnya adalah yang dinamakan naskah Masoretik. Tentu orang Kristen memiliki naskah yang lebih tua lagi, yaitu naskah Septuaginta dari abad ketiga sebelum Masehi, dan itu juga bukan ciptaan Kristen. Karena Kristen itu mewarisi dari tradisi Yahudi diaspora. Makanya di dalam kitab Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu kan anggota gereja mula-mula di Yerusalem itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan ini yang menerima warisan Septuaginta. Dan ada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus yang besar di Tanah Suci. Sehingga kitabnya adalah kitab Ibrani. Yang edisi Ibrani itu akhirnya yang tertua ditemukan abad 10, namanya naskah Masoretik. Dan itu sebelum penemuan Dead Sea Scroll. Setelah penemuan naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, kita memiliki naskah yang lebih tua 1000 tahun daripada yang abad 10 tadi. Misalnya naskah Qumran atau Dead Sea Scroll tadi. Tapi lebih daripada itu, kita masih memiliki Septuaginta. Lalu dari terjemahan Yahudi apa yang dinamakan Targum. Targum itu ada Targum Onkelos, Targum Yonatan, Targum Yerusalmi, dan masih banyak lagi. Tapi di kalangan Kristen juga memiliki salinan. Salinan-salinan tertua itu misalnya Vulgata dari abad keempat, Vetus Latina dari abad kedua. Nah, setelah sesama Yahudi kan Kristen, kemudian itu asalnya kan dari orang-orang Nosrim, orang-orang Yahudi yang percaya Yeshua HaMasiah. Lalu ada orang Saduki, ada orang Parisi, ada orang Eseni, maka ditemukan Dead Sea Scroll. Ini sesama Yahudi, karena dari kerajaan selatan yang berpusat di Yerusalem, makanya disebut Yehudim. Tapi ada yang lebih tua lagi, kerajaan utara, yaitu orang-orang Samaria. Itu sampai sekarang punya Taurat namanya Taurat Somron, Torah Samaria. Torah Somron itu misalnya, satu contoh aja misalnya, putra Abraham yang nyaris dikorbankan itu siapa? Ishak. Seluruh naskah kuno Ishak. Bahwa nanti di kemudian hari ada yang menafsirkan itu Ismail, itu kan bukan urusan Yahudi, bukan urusan Kristen. Di naskah kuno Samaria, naskah kuno Qumran, naskah kuno Septuaginta, Vulgata, Targum, semua bunyinya sama. Kecuali naskah Samaria nanti ada perbedaan sedikit, dan itu harus kita akui. Misalnya firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Wayomer, dan berfirmanlah Tuhan, maksudnya Khahna et bineka et yehideka asher ahabta et yitsak. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak. Itu sama. Tapi kemudian ada perbedaan. Wilehlika el eret hamurya, dan bawalah dia ke tanah Muria. Itu satu-satunya yang berbeda naskah Samaria. Wilehlika el eret hamuri, karena mereka menolak Yerusalem. Karena menolak kota suci Yerusalem. Lalu mereka menafsirkan bahwa penyembelian putra Abraham itu terjadi di Gunung Gerizim, yang mereka sebutkan sebagai Morianya, perbedaan huruf alef dan huruf Vav di situ. Dan ini contoh. Jadi artinya dalam sumber primer dari kitab suci, kitab Perjanjian Lama, itu tidak berbeda. Varian-varian sudah kita sebutkan apa sebabnya Samaria menyebut More dan bukan Muria, karena ada perbedaan ini dapat dianggap sebagai kecenderungan terjemahan sektarian atau naskah sektarian, karena orang Samaria yang memisahkan diri dari bangsa Israel yang lain. Tetapi secara keseluruhan semuanya sama dan masih orisinil, bahkan ada bukti-bukti sejarahnya. Arkeologi sejarah. Nah, mengapa orang Yahudi tidak menyebut Perjanjian Lama tetapi dengan sebutan Tanakh, Pak?
Karena orang Yahudi belum percaya bahwa perjanjian baru itu datang. Dan itu ada dalam nubuatan Nabi Yeremia, bahwa Tuhan berfirman akan mengadakan perjanjian dengan umat Yehuda dan umat Israel. Dan dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru. Di situ digunakan kata Brit Hakadasah. Dan maka perjanjian baru itu menggambarkan zaman Mesias. Dan itu tidak hanya klaim Kristen. Di naskah-naskah Laut Mati juga ada yang namanya Jemaat Perjanjian Baru. Artinya yang dibayangkan akan datang pada zaman Mesias akan membarui perjanjiannya. Maka karena orang Yahudi tidak percaya atau belum percaya bahwa Yeshua HaMasiah itu menggenapi Yeremia pasal 31 ayat 31, mereka menyebut kitab suci hanya berdasarkan sistematiknya. Tanakh itu kan Torah, 5 kitab Taurat Musa, mulai dari Bereshit, Elesemot, Wayikra, Bamidbar sampai Elehadivarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu kitab nabi-nabi namanya Tanakh, Torah, Nebim. Nebim itu nabi-nabi awal, nabi Rishonim, Nebim Akarunim, baru kemudian Ketubim yang diawali dari Mazmur. Yesus sendiri ketika menyebut sistematika perjanjian lama juga mengatakan seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur, karena Mazmur itu urutan pertama dari kitab Ketubim. Namun orang Kristen menyebutnya perjanjian lama karena perjanjian baru sudah datang, sehingga perjanjian pertama yaitu perjanjian Sinai yang kepada umat Israel diberikan 10 perintah Tuhan, itu disebut perjanjian yang lama. Sementara dengan kedatangan Mesias digenapilah Yeremia pasal 31 ayat 31 bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Maka dokumen-dokumen mulai dari catatan kehidupan Yesus, kitab Injil, kitab-kitab tulisan-tulisan para murid yang menyaksikan komunitas yang dibangun oleh Sang Kristus dengan perjanjian yang baru disebut kitab-kitab perjanjian baru. Jadi kita bisa belajar, saudaraku, bahwa Alkitab kita perjanjian lama masih orisinil ya. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan itu jelas tidak terbukti. Karena sampai hari ini orang Yahudi dan orang Kristen sama-sama menggunakan dan sama-sama sama persis ya. Nah, bagi kita yang non-Yahudi, kenapa orang-orang Yahudi sampai hari ini sebagian besar masih menolak Yesus sebagai Mesias? Justru di kitab Roma dijelaskan ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita yang non-Yahudi untuk terima keselamatan. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersyukur. Tapi bagi Anda yang belum percaya Yesus, hari ini juga buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara kita juga perlu berdoa, suatu kali ya bangsa pilihan itu yaitu Yahudi juga akan tercelik matanya, terbuka bahwa Mesias Yesus sudah datang, sehingga mereka juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, Pak Bambang, saya percaya bahwa podcast ini mengedukasi dan menjadi berkat buat kita semua. Dan bagi Anda yang merasa diberkati, boleh komen di bawah, katakan saya diberkati ya. Dan saya yakin bahwa ayo kita tidak pernah goyah, karena Alkitab kita adalah sumber iman percaya kita kepada Tuhan. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.